Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Nasta'inu billah. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah bab yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya bab ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika perintah ini Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah langsung angkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas langit. Karena saking pentingnya bab ini, sampai-sampai Allah memerintahkannya tidak melalui malaikat Jibril. Allah Isra Mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian bab ini juga yang akan menyelamatkan seorang hamba manakala ia sudah benar-benar melakukannya dengan maksimal, mengetahui ilmunya. Karena barang siapa yang kelak salatnya benar, salatnya khusyuk, maka yang lain pun akan mudah. Dan barang siapa yang dia meninggalkan salat ketika di dunia, dan kelak yang akan Allah Subhanahu wa taala tanya pertama kali di hari perhitungan adalah salat, maka kecelakaanlah baginya. Subhanallah. Inilah bab tentang salat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salah menurut bahasa adalah doa. Di Islam menamakan salat ini dengan doa karena di dalam aktivitas kita ketika salat, maka semua yang ada di dalam bacaan salat itu semuanya doa. Subhanallah. Dan salat, ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya antara pembeda seorang muslim dengan kesyirikan atau kekafiran adalah ketika dia meninggalkan salat. Subhanallah. Rasulullah mengatakan inna bainal ar-rajuli wa bainasyirki wal kufri tarikus salah. Sesungguhnya pembeda antara orang-orang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah ketika seseorang meninggalkan salat. Maka sungguh celaka bagi orang-orang yang ketika di dunia dia meninggalkan salat ya begitu saja, padahal dia tahu bahwasanya hukum salat itu sendiri adalah wajib. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwasanya salat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita jaga salat kita. Subhanallah. Hari ini di zaman ini teman-teman, banyak sekali dari kaum muslimin, ya khususnya mereka yang tak segan-segan untuk meninggalkan salat karena demi mencapai dunianya, ya mengejar bekerja dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam. Mereka akhirnya meninggalkan salat. Padahal sejatinya salat itu adalah kewajiban yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Dan kita tahu salat itu adalah merupakan rukun iman, ya. Karena rukun iman seseorang apabila dia meninggalkannya, salah satu di antaranya, maka imannya tidak sempurna. Dan kita tahu salat adalah rukun iman yang kedua. Subhanallah. Kemudian kita tahu juga bahwasanya salat itu adalah tiang agama. Dan agama seseorang tidak akan tegak kecuali dengan menegakkan salat. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata beliau, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau menegakkan salat, sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Berarti salat ini juga merupakan penjaga darah dan harta seseorang. Subhanallah. Inilah teman-teman di antara keutamaan salat. Dan salat juga adalah amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Rabb kita. Ketika
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wahai Nabi kita Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya aku akan mencintaimu. Di antara bentuk mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bagi seorang perempuan ketika dia menjaga sholat 5 waktunya, saya tidak menyebutkan sholat sunnah terlebih dahulu, tapi dia jaga sholat 5 waktunya, maka dia kelak berhak untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Dan ini adalah spesial untuk seorang muslimah. Subhanallah. Dan juga kita tahu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan akan pewaris surga-surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya yang akan Allah berikan surga Firdaus tertinggi adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Subhanallah. Karena orang-orang yang menjaga salatnya, dia akan Allah wariskan baginya surga Firdaus tertinggi. Subhanallah. Kemudian kita tahu juga teman-teman bahwasanya ketika seseorang dia mengerjakan sholat baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan yang sangat-sangat luar biasa kita harapkan, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang sangat-sangat besar. Subhanallah. Bahkan ketika kita punya sebuah masalah yang besar teman-teman, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau menginginkan pertolonganku, maka hendaklah engkau salat dan sabar. Dan banyak di antara manusia yang ketika dia memiliki sebuah masalah, dia akhirnya berputus asa dari solusi yang akan Allah berikan. Justru dia menjauh dari salat, padahal jawaban dari masalah yang ia hadapi di dunia ini hanyalah salat dan sabar. Maka kita gunakan setiap masalah yang kita temui dengan salat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu ya keutamaan salat yang begitu luar biasa, kemudian kita akan belajar tentang waktu-waktu sholat. Dan ini juga penting bagi kita sebagai seorang muslimah. Ketika akan mengerjakan sholat, maka kerjakanlah di dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Subhanallah. Jadi memang benar salat ini sudah ditentukan waktunya, dan kita tidak bisa asal salat ya. Kita harus tahu ilmunya. Kira-kira salat itu waktunya dari kapan, sejak kapan, dan kapan habisnya ya. Kita akan belajar insyaallah sedikit demi sedikit mulai dari waktu salat duhur. Subhanallah teman-teman, mungkin kalau teman-teman mengira ya, kenapa sih kita harus mempelajari waktu-waktu sholat? Toh kita juga akan mendengar suara azan. Ya, kalau di Indonesia masih banyak kita dengar suara azan ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Bagaimana kalau di Jerman, saya tidak tahu persis ya. Apakah ada suara azan atau sudah tidak ada lagi ya? Atau mungkin ada yang mengatakan toh kita juga bisa melihat atau diingatkan di HP kita ya, kalau masuk waktu sholat maka ada azan berbunyi dan lain sebagainya. Atau kita bisa lihat jam. Kita tidak berpikir kalau Allah berkehendak ya mematikan semua teknologi yang ada di dunia ini, mematikan listrik misalnya dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa kalau kita tidak belajar kapan waktu sholat, kapan masuknya, kapan habisnya. Kalau kita tidak belajar, maka saatnya kita belajar kembali tentang waktu-waktu sholat, karena sesungguhnya waktu sholat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antaranya adalah yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan adalah waktu duhur. Waktu duhur, teman-teman, sudah mulai masuk waktu duhur ketika matahari condong ke sebelah barat, atau dalam bahasa Arabnya biasanya kita sebut dengan zawal. Ya. Sampai kapan waktu duhur habis? Sampai bayangan sesuatu itu sama tinggi dengan benda aslinya. Nah, ini bisa ibu-ibu ya belajar bareng, berikan pelajaran ini kepada anak-anak ya. Keluar rumah, kemudian ambil benda dan kita katakan, nak, lihat nak, kalau sudah mulai condong ke sebelah barat atau zawal, nanti kalau misalnya sampai bayangan benda ini tingginya sama ya dengan benda aslinya, berarti sudah masuk waktu asar. Nah, kita juga perlu mengajarkan anak-anak demikian. Jadi yang diajarkan kepada anak-anak itu bukan ilmu-ilmu sains saja, bukan percobaan-percobaan sains saja, tapi lebih dari itu kita juga mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka bisa melihat waktu masuknya waktu sholat. Ya. Dan subhanallah, Allah telah berikan bayangan-bayangan ini sebagai tanda keluar dan masuknya waktu sholat. Ya. Spesial untuk sholat duhur, ya, spesial untuk sholat duhur. Rasulullah SAW pernah mengakhirkannya waktu sholat duhur hingga menunggu udara menjadi sejuk. Ya, karena kita tahu kalau di sana di Madinah ya, itu kalau misalnya sudah masuk musim shaif atau musim panas, maka cuaca di sana bisa mencapai suhunya 50 derajat bahkan lebih ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, idza shtaddal har fa abridu bis shalah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Kata Rasulullah SAW, jika udara sangat panas, tunggulah udara menjadi dingin untuk mengerjakan salat. Sesungguhnya panasnya sinar matahari yang sangat menyengat itu berasal dari panasnya neraka jahanam. Subhanallah. Inilah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Islam itu adalah agama yang sangat-sangat memudahkan bagi umatnya. Dan di antara kemudahan yang Islam berikan adalah ketika masuk waktu sholat duhur dan udara sangat panas, khususnya bagi laki-laki yang mereka sholat ya wajib di masjid untuk berjamaah, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunggu sejenak sampai udara terasa sejuk. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang waktu sholat asar. Kapan mulai waktu sholat asar? Di antaranya apabila bayangan benda itu sama panjang atau sama tinggi dengan benda aslinya, hingga matahari berwarna kuning. Nah, ini juga kita harus tahu nih. Kalau bayangan benda sudah sama dengan benda aslinya, maka sudah masuk waktu sholat asar. Dan kalau matahari ya sudah berwarna kuning, maksudnya adalah sudah terbenam ya, maka waktu asar sudah habis dan masuklah waktu sholat maghrib ya. Makanya waktu sholat maghrib itu dimulai dari ketika matahari terbenam. Subhanallah. Dan juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga mewanti-wanti ya, bahwasanya kita ketika sholat asar itu jangan sampai diakhirkan di waktu sholat. Ya, kalau tadi sholat duhur boleh diakhirkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau sholat asar jangan sampai kita akhirkan sampai matahari kekuning-kuningan. Karena itu termasuk dari sholatnya orang munafik. Ya, kata Rasulullah SAW, itilka sholatul munafik yajlisu yarqubus syams. Ya. Begitulah orang-orang munafik ketika sholat, dia sholat asarnya setelah matahari berwarna kuning. Nah, ini hati-hati ya bagi kita semuanya teman-teman. Jangan menunda-nunda waktu sholat. Karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah masuk waktu sholat kita belum sholatnya, itu merupakan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW teman-teman sampai menegaskan kembali tentang pentingnya sholat asar ini,
dengan sebuah sabdanya, kata Rasulullah, man taraka salatal asr faqad habita amaluh. Barang siapa meninggalkan salat asar, maka amalnya terputus atau amalnya terhapus. Subhanallah. Kita tidak mau ya, sudah capek-capek beramal solih dengan kesungguhan kita ya, dengan kita habiskan waktu modal kehidupan yang telah Allah berikan, kemudian Allah hapus amalan-amalan yang telah kita lakukan karena kita ketinggalan salat asar. Wal'iyadzubillah. Alasan apapun ya, bagi seseorang ketika dia alasannya tidak dibolehkan di dalam syariat Islam, ya udurnya tidak diperbolehkan, maka tidak akan diterima ya alasan apapun ketika dia kelak nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sampai-sampai saking pentingnya salat asar nih, Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, mewanti-wanti kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pelihara seluruh salatmu dan peliharalah salat wusta. Para ulama tafsir menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan salatul wusta di sini adalah salat asar. Subhanallah teman-teman, ini juga perlu nih kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Bahwasanya sesungguhnya nak, jangan akhirkan waktu salat asar. Dan kita sebagai orang tua tentunya harus memberikan suri tauladan yang baik. Karena pengasuhan di zaman kita sekarang, banyaknya anak-anak yang sudah balik, sudah masuk waktu sholat, tapi HP masih berada di tangannya. Dia masih asik bermain games, dia masih asik menonton sesuatu di sosial medianya. Subhanallah. Maka mohon benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anak cucu kita agar mereka mencintai salatnya. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Itu terus kita sebagai seorang ibu teman-teman harus dremimil, apa ya bahasanya kalau bahasa Jawa kin dremimil. Dremimil kita terus minta sama Allah tuh. Doanya terus saja, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah. Rabbi ja'alni, jadikanlah diriku, Rabbi ja'alni muqimas salah, orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak cucuku. Terus doa itu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah akan ijabah ya doa kita semuanya dengan dimudahkannya anak cucu kita ketika azan berkumandang ya, salat asar terutama, maka ia akan bergegas tanpa kita suruh untuk mengambil air wudhu dan bergegas untuk sholat. Subhanallah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, membuat orang tua bahagia. Dan kesuksesan sesungguhnya bagi pengasuhan orang tua bukan mereka yang anak-anak yang mendapatkan hanya kesuksesan dunia, bukan. Tapi ketika orang tua memiliki anak yang dia dengan sangat luar biasanya mencintai salat ya di dalam kehidupannya, itu subhanallah menjadi modal bagi orang tua memiliki harapan kelak suatu hari nanti ketika ia sudah terbujur kaku di kubur ya, kemudian dia akan mendapatkan pahala dari salat yang dikerjakan oleh anaknya kalau orang tuanya dia mau mengajarkan bagaimana sholat terhadap anak-anaknya. Masya Allah ya. Maka ini diantara PR kita teman-teman, duduk bareng bersama anak-anak. Katakan, nak, sholat asar itu jangan ditunda-tunda. Jangan sampai menunggu matahari telah menguning. Jangan sampai menunggu di akhir waktu, karena itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Dan ibu tidak mau kamu jadi orang munafik ya. Ayo sholat bareng ibu, ayo sholat bareng ayah. Nah, ini orang tua yang soleh dan solihah ya, subhanallah. Baik, kemudian kita akan memasuki kapan masuk waktu sholat maghrib, kapan dimulainya sholat maghrib dan kapan habisnya ya. Waktu sholat maghrib teman-teman itu dimulai dari sejak terbenamnya matahari ya, sampai hilangnya syafaq, sampai hilangnya awan merah di ufuk barat. Nah, ini sudah pernah saya contohkan juga ke anak-anak. Jadi dari
kita keluar rumah gitu ya, kita keluar bukan keluar rumah, ke bagian yang bisa terlihat itu, kita keluar di teras ya. Kemudian saya katakan kepada anak-anak, nak lihat nak, terlihat kan itu ada awan merah ya. Berarti kalau awan merah itu masih ada, masih masuk waktu sholat maghrib. Tapi kalau awan merah itu sudah hilang, berarti sudah keluar sholat maghrib dan masuk waktu sholat isya. Kita ajak bareng anak-anak, kita lihat langsung. Maka dari awal saya katakan langsung dipraktekkan. Kita biarkan kita dan anak-anak mengeksplor ya. Mengeksplor apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alam yang telah Allah ciptakan ini. Di antaranya untuk mengajarkan waktu-waktu sholat dan kapan habisnya waktu sholat ya, kepada anak-anak kita terutama. Dan bagi siapapun yang sedang berpuasa ya, ketika tahu nih matahari sudah tenggelam ya, berarti sudah saatnya masuk waktu kita untuk segera iftar ya. Karena ada banyak pertanyaan, apakah boleh ketika kita sudah yakin matahari tenggelam tapi belum terdengar adzan, apakah sudah boleh kita iftar? Boleh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, la tazalu ummati bi khairin aw 'ala al-fitra ma lam yu'akhir al-maghrib ila an tashbika an-nujum ya. Atau la tazalu ummati bi khairin, dan tidaklah umatku senantiasa berada dalam kebaikan ketika mereka menyegerakan untuk berbuka puasa ya. Dan subhanallah teman-teman, kita juga mengatakan kepada anak-anak kita ya, nak, maghrib itu kalau bisa jangan diakhirkan sholatnya hingga muncul bintang-bintang. Karena Rasulullah SAW mengatakan ya, ketika umatnya Nabi kita Muhammad SAW segera untuk sholat maghrib, maka mereka senantiasa berada dalam kebaikan. Dan kita katakan juga kepada anak-anak kita, nak, sholat maghrib itu waktunya sangat-sangat sedikit ya. Maka apapun kesibukan kita sebagai orang tua, apapun yang dihadapi anak-anak kita dari aktivitas dunia, bersegeralah untuk melaksanakan sholat maghrib, jangan ditunda-tunda. Dan terakhir adalah ada waktu salat subuh ya belum. Dan kita belajar waktu sholat isya ya. Waktu sholat isya itu kapan dimulai? Dari hilangnya awan merah ya. Jadi kita katakan kepada anak-anak kita, nak, awan merah itu bahasa Arabnya syafaq ya. Kalau awan merah itu sudah hilang ya, dan sudah sampai ke pertengahan malam, jadi para ulama ya ketika berbeda pendapat kapan selesai waktu sholat isya, maka pendapat yang rajih, yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat isya itu waktunya habis di pertengahan malam, bukan datangnya fajar shadiq ya. Jadi pertengahan malam selesai. Teman-teman bisa menghitung pertengahan malam itu kapan, dari mulai waktu sholat maghrib ya, dari mulai tenggelam matahari sampai masuknya waktu sholat subuh dibagi dua, itu pertengahan malam. Bisa jadi pertengahan malam itu saya pernah menghitung jam 11 malam, yaitu sudah masuk pertengahan malam. Artinya kita teman-teman ketika bisa sholat isya ya dijaga, kalau bisa maka kita sholat isya boleh diakhirkan tapi tidak keluar waktu salat ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sekarang waktunya sholat isya, jika sekiranya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, maka sholat isya itu boleh diakhirkan ya. Tapi kalau misalnya nih kita semuanya memang orangnya terbiasa tidur cepat misalnya, dan ini sunnah ya yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW, maka sholat isyanya diawalkan, itu jauh lebih baik. Jadi diawalkan sholat isya, setelah itu siap-siap, bilang ke anak-anak kita, nak, sudah sholat isya, alhamdulillah ya, seorang bapak bisa berkumpul dengan anak-anaknya, memberikan tausiahnya, seorang ibu bisa berkumpul dengan anak-anaknya, berikan wejangan-wejangannya, nasihat-nasihatnya. Masya Allah, saatnya berkumpul dengan keluarga tercinta ya. Dan ketika berkumpul jangan sampai nih kita satu sama lain memegang HP masing-masing ya. Jadikan itu semuanya sebagai momen yang sangat-sangat baik ya, untuk kita bisa memberikan ujangan-ujangan terbaik kita untuk anak-anak kita ya. Kita sholat isya, kemudian setelah itu kita
tidur ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah waktu salat subuh. Kapan dimulai waktu salat subuh? Dimulai waktu salat subuh adalah ketika terbitnya fajar shadiq ya. Terbitnya fajar shadiq itu baru mulai masuk waktu salat subuh sampai terbitnya matahari ya, subhanallah. Dan ini salat subuh teman-teman termasuk dari salat yang Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti untuk kita jaga. Subhanallah, banyak di zaman ini ya, kehidupan itu seperti terbolak-balik. Orang-orang kalau saya lihat ya di Indonesia ini banyak mulai muncul kafe-kafe ya, yang mana bukannya kafe tersebut di siang hari ba'da duhur sampai malam hari, sampai pukul pertengahan malam, sampai dini hari jam 2 baru tutup. Dan akhirnya banyak anak-anak muda terutama yang nongki-nongki, nongkrong-nongkrong ya, asik di kafe tersebut, dan tertinggal waktu subuhnya, pulang malam, tidur, kemudian setelah itu bangun-bangun sudah terbit matahari ya. Berarti kalau ada orang sholat subuh dan matahari sudah terbit, sholat subuhnya sudah tidak sah lagi, sudah keluar dari waktu sholat. Dan juga bagi teman-teman, jangan dibiasakan begadang. Jangan dibiasakan begadang. Kalau begadangnya untuk sesuatu hal yang baik, itu berbeda. Tapi kalau begadangnya hanya untuk menonton-nonton drama Korea, begadangnya hanya berselancar di dunia maya dari satu media ke media lainnya ya, dari satu hal yang Allah, justru kita bermaksiat kepada Allah, Allah tidak ridho, ke satu hal yang Allah tidak ridhai ya. Atau misalnya wal'iyadzubillah, anak muda zaman sekarang bermain games. Ya Rabb, semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari pergaman ya. Dan juga anak-anak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga kita dan anak-anak kita dijauhkan sama sekali dari yang namanya pergaman. Demi Allah tidak ada kebaikan di dalamnya ya. Kalau ada orang tua mengatakan itu kan urusan bisa apa, misalnya saya pernah bertemu dengan orang tua ketika bertanya kepada saya, "Ustazah, apakah mengajarkan game kepada anak-anak?" Saya katakan kami tidak membuka sama sekali celah untuk anak-anak kami bermain games, karena sudah tidak ada lagi waktu untuk mereka bermain games. Maka kemudian orang tua itu mengatakan ya kepada saya, "Tapi kan di games itu kan ada manfaatnya, dia bisa mengatur strategi dan lain sebagainya." Saya katakan, coba renungkan baik-baik, manfaat dan mudaratnya itu banyak yang mana. Subhanallah, kemudian saya tidak berjumpa lagi dengan orang tua tersebut. Suatu hari kita WA-an ya, chat-chatan, dan dia mengatakan ternyata benar saat ini anak saya itu kegandrungan games ya. Nah itu dia. Dan ini menjadi dosa jariah bagi orang tua yang pertama kali mengenalkan games, memperbolehkan games untuk anak-anak, sampai akhirnya anak-anak kita lalai, ketinggalan sholat subuhnya, tidak mengerjakan sholat isyanya. Semuanya adalah dosa bagi orang tua yang pertama kali mengenalkan. La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya teman-teman dari mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anak kita. Semoga kita semuanya termasuk orang tua yang senantiasa memberikan suri tauladan bagi anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang senantiasa mencintai salat, karena salat merupakan tiang agama. Barakallahu fiikunna jami'an.